Jangan sampai sampah itu seperti kayak mantan. Ya, kalau udah nggak butuh dibuang begitu saja. Lemari ya, Pak. Lemari. Ini ada isi rumah nih, isi semua ada semua di sini. Ada isinya nggak ya, Pak? Rasanya kita sibuk hari ini bicara tentang macet, bicara tentang banjir, bicara tentang politik. Tapi hari ini rasanya kita minim sekali bicara tentang sampah. Ini dia ya situasi yang harus kita hadapi setiap waktu ya. Jadi harus kita sadari bahwa membuang sampah di sungai itu adalah merupakan perbuatan yang zolim ya, karena hanya akan memindahkan saja ya. Lebih baik warga masyarakat sampahnya tetap ditaruh di tempatnya, nanti bisa diambil oleh teman-teman dari dinas LH. Jangan sampai kemudian nanti akan menghambat perjalanan air ya. Biarkan ya sungai juga bisa bernafas ya. Dan yakin kalau kita kerja gotong royong ini bisa kita lakukan. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana untuk mencegah tidak membuang sampah di sungai. Lemari ya, Pak. Lemari. Ini ada isi rumah nih, isi semua ada semua di sini. Ada isinya nggak ya, Pak? Oh, ini aneh apa? Sound system. Ada yang pernah kehilangan sound system? Siapa yang butuh sound system? Wah, itu sound system. Kalau dibersihkannya kan mulai dari hulu sampai ke hilir ya, tapi untuk pengangkutannya memang kita jagain di sini ada apungnya ini sehingga akan terkonsentrasi sampah yang ada. Oke, jadi kita kali ini lagi ada di Bekasi. Kita clean up bareng Tugure dan pemerintah kota dan DLH juga di sini semua bersinergi untuk membersihkan sungai di Kota Bekasi. Bahwa ada satu proses perhatian ya, bahwa ini adalah bagian dari keikutsertaan ya, bahwa dunia usaha kemudian anak muda untuk kemudian kita sama-sama peduli ya. Rasanya kita sibuk hari ini bicara tentang macet, bicara tentang banjir, bicara tentang politik, tapi hari ini rasanya kita minim sekali bicara tentang sampah ya. Padahal setiap hari sampah itu masalahnya terus tanpa ada satu solusi yang bisa kita selesaikan. Hampir berapa bulan sudah yang namanya alat berat ini di Kecamatan Medan Satria? Hampir 2,5 bulan. Satu alat berat saya taruh di Medan Satria. Kemudian satu alat berat saya taruh di Bekasi Utara. Dan alhamdulillah saya dapat bantuan hari ini kemarin 2 alat berat dan 2 pengangkutnya dari Pak Gubernur ya, karena kemarin saya akan menyelesaikan Mokhtar Tabrani ya. Jadi Mokhtar Tabrani itu belakangnya juga kali Pak ya, puluhan tahun, dan alhamdulillah sekarang warga masyarakatnya ya dari bibir kali sampai ke jalan tuh masih ada 30 meter. Oh, itu bisa jadi satu tempat destinasi yang keren itu ya. Mudah-mudahan bisa jadi Kalimalang tahap 2 ya. Jadi kita buat sungainya nanti menjadi sungai yang bersih ya. Kita pengen kita buat pedestrian yang apik, kita jatah lagi nanti di situ juga tetap ya kita berikan ruang buat UMKM-nya. Tapi UMKM yang kemudian kita atur
kita buat menjadi satu yang ikonik, ya, sehingga tentu bisa mendatangkan peningkatan ekonomi, ya, kemudian juga lapangan pekerjaan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita terus ingin adanya pembangunan yang berkelanjutan. Ya, honor RT/RW tidak bisa cair kalau dia tidak melaksanakan bersih-bersih 1 minggu sekali. Nggak perlu laporan, tapi cukup diupload di media sosial. Ya, jadi udah nggak zamannya lagi pakai laporan tertulis, upload, sampaikan. Termasuk mereka harus melakukan pemilahan sampah. Kalau mereka tidak melakukan pemilahan sampah, tidak memilah minyak jelantah, maka uang 100 juta untuk biaya infrastruktur ditunda, tidak bisa dicairkan. Ya. Hari ini saya sudah coba, ya, satu kelurahan di Arenjaya, ya, kita coba, kita buatkan contohnya, ya, bagaimana nanti pola distribusinya. Karena kita belajar dari kegagalan. 2022 kita gagal. Ya, begitu animo masyarakat sudah memilah minyak jelantah, yang nggak beres itu. Biasanya kalau udah ada duitnya ribet, ya. Ada yang dipotong di kecamatan, ada yang dipotong di kelurahan, ada yang kemudian RW-nya juga nggak laporan ke warganya. Ini ya. Jadi kita coba, walaupun duitnya kecil, ya, tapi itu bermanfaat. Ya, tetapi yang lebih utama bukan uangnya, tapi bagaimana kita menjaga selokan-selokan kita, rumah-rumah kita, termasuk sungai-sungai kita untuk tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak perlu. Ya. Dan ini saya kira merubah mindset, merubah perilaku menjadi sangat sulit. Bapak bisa lihat, saya pakai tumbler itu rasanya sejak saya jadi wakil wali kota. Hari ini berarti kurang lebih sudah hampir 6 tahun yang lalu saya lakukan itu. Saya mendidik orang-orang di rumah saya butuh 2 tahun untuk memilah sampah, untuk memilah yang namanya minyak jelantah. Ya, jadi rasanya memang perlu effort yang lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Walaupun agama kita mengajarkan, ya, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya, makanya oleh karena itu mudah-mudahan, ya, momentum hari ini menjadi langkah kecil kita untuk menyelesaikan secara gradual persoalan yang ada. Jangan sampai sampah itu seperti kayak mantan, ya, kalau udah nggak butuh dibuang begitu saja. Ya, tetapi yang penting adalah harus tetap diingat di dalam hati kita, gitu ya, bahwa kita hari ini sudah membuang sampah. Ya, menurut saya lebih baik warga masyarakat tidak harus membuang ke kali, tapi tetap saja, ya, buang di tempat-tempat yang sudah disiapkan atau buang di rumah masing-masing. Nanti biar petugas kami yang akan mengangkut sampah-sampah itu, karena sama saja pada saat dia dibuang sampah di kali, tetap petugas yang juga harus mengambil, ya, daripada dia harus sudah basah, harus sudah kotor dan sebagainya. Kenapa tidak kita mulai dari masing-masing pribadi untuk menjaga kesehatan.